Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Revolusi Perancis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Peristiwa ini berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Etats Generaux, sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat, gereja, dan masyarakat biasa di bawah pimpinan raja. Dan ciptaan selama Revolusi Perancis seperti penerapan konsep demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan sistem metrik hingga saat ini masih berpengaruh di seluruh dunia. Yang kedua, latar belakang berdirinya Revolusi Perancis. Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh kaum bangsawan, sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Selanjutnya, pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis XIV, yaitu negara adalah saya, untuk mempertahankan keabsolutannya, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang. Bangsawan istana serta permaisuri Louis XIV hidup penuh dengan kemewahan dan kemegahan. Di samping itu, adanya warisan hutang dari Raja Louis XIV dan Louis XV menjadikan hutang negara makin menumpuk. Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah dengan cara memungut pajak dari kaum bangsawan. Tetapi, kaum bangsawan menolaknya dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan pajak adalah rakyat. Dalam melentusnya Revolusi Perancis dengan pengaruh paham rasionalisme, paham ini hanya mau menerima suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, perkembangan Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah sebuah masa terjadinya perseran terhadap kultur masyarakat serta perubahan sistem politik di Perancis yang memiliki dampak besar. Tujuannya untuk menghapuskan absolutisme yang terjadi selama berabad-abad di Perancis, serta untuk memperjuangkan hak-hak rakyat akibat sewenang-wenangnya kerajaan Perancis pada masa itu. Pada masa pemerintahan kerajaan Perancis sebelum peristiwa Revolusi Perancis terjadi, sistem pemerintahan monarki absolut telah lama diterapkan berabad-abad di kerajaan tersebut. Pecahnya peristiwa Revolusi Perancis tersebut, Revolusi Perancis dikenal dengan 3 semboyannya, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, di mana merupakan suatu gagasan yang ingin dicapai dalam memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Karena adanya pengaruh dari peradaban Yunani, Mesir kuno, dan Romawi kuno yang kemudian diadaptasikan menjadi sebuah budaya yang bernama Renaissance. Renaissance merupakan sebuah gerakan budaya yang berkembang pada masa abad ke-14 hingga abad ke-17. Terjadinya perkembangan hukum di area Revolusi Perancis pada dasarnya membawa perubahan dalam aspek hak asasi manusia dan konsep kenegaraan di dalam hak kedaulatan. Perkembangan selanjutnya di dalam hukum
internasional terjadi karena adanya hubungan antar negara-negara atau bangsa-bangsa yang berdaulat. Adanya hubungan antara negara-negara yang berdaulat di mana mereka melakukan sebuah kerjasama dalam diplomasi hukum. Revolusi Perancis menjadi pemicu lahirnya revolusi lainnya sampai abad ke-20 karena dianggap sebagai gerakan menuju kebebasan dunia. Peristiwa yang membawa perubahan dan perkembangan yang sangat politis di bidang hukum. Revolusi Perancis dijuluki sebagai revolusi politik dan sosial karena menyebabkan pergeseran budaya. Muncul norma-norma baru serta praktik sosial budaya dan kepercayaan religius yang turut bergeser menyebabkan terjadinya perubahan dalam budaya politik. Salah satu wilayah yang terkena dampak positif dari terjadinya revolusi Prancis ialah Indonesia. Meskipun pada saat itu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan kemerdekaan Indonesia belum menemukan jalannya. Namun peristiwa revolusi Prancis telah memberikan inspirasi bagi para tokoh. Berkembang di daratan Eropa. Setelah adanya revolusi Prancis, paham ini menyebar dengan cepat di daratan Asia dan Afrika, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam melawan negara imperialis Barat yaitu Belanda telah lama menduduki Indonesia, paham demokrasi mulai muncul di Indonesia pada abad ke-20, merupakan bukti penyebaran paham demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Lahirnya persatuan di Indonesia setelah adanya revolusi Perancis ialah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah revolusi Perancis memiliki arti penting dalam sejarah dunia. Pertama, terjadi perubahannya yang fundamental dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kedua, bangsa di dunia disadarkan oleh penting ditegakkannya pemerintahan yang demokratis. Ketiga, bangsa di dunia disadarkan oleh kenyataan bahaya selama berabad-abad rakyat di seluruh dunia berada di bawah kekuasaan yang absolut yang mengatasnamakan kekuasaannya pada kekuatan agama. Aspek kehidupan baik bidang politik, ekonomi, serta sosial. Bidang politik muncul dan berkembangnya supremasi hukum, paham demokrasi, nasionalisme, aksi revolusioner, serta bentuk pemerintah republik. Selain itu, revolusi berdampak pada datangnya hak asasi manusia. Keterbelakangan akibat munculnya nasionalisme, demokrasi, dan munculnya hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka mendirikan organisasi-organisasi kebangsaan yang bertujuan memajukan bangsanya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Kurang lebih seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.